awal tahun 2025 kita disuguhkan dengan kasus pagar laut misterius. Iya, Dan abang juga sosok yang cukup viral 2-3 hari ini iya, menentang pembongkaran itu. iya. Tapi jadi pertanyaan awal, eh, seperti apa sih bang kasus ini sebenarnya muncul dan akhirnya viral gitu bang? Iya. Jadi ternyata itu bukan pagar real begitu ya. Justru itu saya menyebutnya sebagai pagar laut goib. Pagar Ya. laut goib. Goib. Ya, mengapa goib? Karena ternyata di depan mata tidak ada yang tahu. Ya. Ya. Coba kita lihat. Ya. Ada satuan-satuan patroli angkatan laut. Ya. Di depannya ada Sional. Ya. Oke. Ya. Kemudian ada Lantamal. Ya. Ya. Kemudian juga ada Polres. Ya kan? Tidak jauh. Ya. Kemudian Polsek, ada Koramil, ada Kodim, ada Kementerian Kelautan, ya, Ya, Pak. yang tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya, Ya. itu adalah melakukan pengawasan, kontrol, pembinaan terhadap laut dan pulau, Ya. ya. Baik. Tetapi nyatanya rakyat Indonesia kaget. Ada 30 kilometer ya, Ya. itu pagar. Nah, begitu. Setelah itu rame, kemudian muncul lagi. Ternyata laut yang di dalam pagar itu sudah dikapling. Sekian ratus kapling dengan statusnya hak guna pakai. Hak guna bangunan HGB. HGB. Ya, begitu. Orang berpikir ya, itu siapa yang memasang pagar? Ya. Apa manusia dari planet lain? Kan tidak mungkin. Goib tadi. Goib tadi nggak mungkin, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang itu untuk apa? Nah, yang ketiga, muncul lagi informasi bahwa itu sudah dikapling. Ya. Berarti kalau dikapling, laut kok dikapling? Nah, kalau kita hubungkan ternyata juga itu menjadi batas atau ujung pengurugan nanti. Ya. Kalau sudah menjadi daratan, kapling itu muncul. Dan ini sudah diskenariokan sejak tahun sebelum 2017. Iya, karena 2017 itu keluarlah ya HGB. HGB itu. Jadi sebelum itu sudah disiapkan. Jadi rangkaiannya kalau kami lihat itu ya rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari PIK 2. Tidak bisa dipisahkan dari Tidak PIK bisa 2. dipisahkan dari PIK Seperti 2. apa, Bang? PIK 2 itu kan ada ya perluasan untuk bangunan. Dan ternyata digeser dari PIK 2 menjadi proyek Strategis nasional. strategis nasional. Ya, dengan proyek strategis nasional itu punya banyak fasilitas-fasilitas, kemungkinan-kemungkinan dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah untuk bisa berjalan sesuai dengan program mereka. Ya. Siapa mereka itu? Ya para kontraktor, Ya. perusahaan besar itu. Ya, begitu, ya. Kalau saya pribadi dilihat dari ya proyek strategis nasional itu juga rasanya kok kurang tepat ya. Oke bang. Ya, kurang tepat karena begini. Misalnya negara atau pemerintah membuat misalnya sebuah proyek besar Oke. tentang katakanlah tenaga listrik. Oke, ya. Atau membuat sebuah proyek besar tentang tenaga listrik dari air Ya. atau dari nuklir, PLTA, ya, PLTA. atau bendungan yang memiliki strategis, Ya. ya, nasional. Ya. Itu baru disebut PSN. Kalau ini sebuah perusahaan yang nanti akan membangun sesuatu di situ,
kemudian juga tidak nirlaba, Baik. ya, dan bukan milik pemerintah, saya kira Tidak layak disebut. ya ujung-ujungnya profit. Betul. Nah, begitu ya. Kalau profit sebuah perusahaan swasta disebut sebagai proyek strategis nasional, rasanya patut dipertanyakan lagi batasan-batasan itu. Iya. Ini ya, begitu. Tapi abang menyebutkan ini ternyata sebelum 2017 ada skenario Iya, hingga berlanjut sampai kasus ini viral. iya, begitu. Sepengetahuan abang, skenario seperti apa bang? Siapa yang terlibat bang? Ya saya kira perusahaan besar lah. Ya, perusahaan besar yang memang ingin membuat bangunan di tempat itu yang kalau kita lihat memiliki nilai jual yang tinggi. Disebut-sebut PIK 2, termasuk skenario Iya, itu. PIK Belum 2. jelas. Ya, memang bagus lah, strategis. Kalau di Singapura itu wilayah apa tuh namanya tuh? Yang sekarang menjadi tujuan wisata, tinggal di situ, turun di situ, kemudian rekreasi di sana dan sebagainya, ya. oke. Nah, itu mungkin meniru seperti itu. PNK Maldives kali ya bang ya. Ya, kira-kira Mungkin seperti ya. itulah mungkin Tapi ya. kan ini akhirnya Begitu. agak aneh bang ya. Dalam arti agak aneh itu dekat Polsek, dekat Polres, dekat banyak hal ya. Yang tadi di abang sinilah sampaikan. kelemahan kontrol dari kita. Ya, saya tidak tahu kelemahan kontrol atau ya Ya. kelalaian atau mungkin tutup mata. Itu ya. Menurut abang yang mana itu? Ya bisa harus ada lakukan investigasi lah ya. Begitu. Nah, kalau saya lihat lebih banyak kepada pembiaran. Nah, harus kita lihat mengapa terjadi pembiaran, pasti ada sesuatu. Iya, iya. Itu. Ya, belakangan juga viral misalkan suara-suara rakyat di sana bang ya, terutama para nelayan yang terdampak atau warga-warga yang terdampak gitu. Mereka dengan gamblang dan bahkan berani, saya lebih baik mati ketimbang akhirnya saya harus bungkam, dalam arti saya nggak bersuara kata dia. Ya. Mereka menyebut PIK 2, mereka menyebut Pak Aguan, mereka menyebut perusahaan-perusahaan besar. Kenapa di setiap persoalan yang ada di sana tuh selalu ini yang disebut bang, perusahaan-perusahaan besar ini yang disebut? Ya kalau setahu saya, ya memang mereka yang main. Ya, misalnya begini, ketika orang mulai rame, ya viral soal pagar laut ini, muncul buzzer-buzzer, Iya. ya, yang mengatakan bahwa pagar itu dibuat oleh nelayan untuk kepentingan nelayan. Betul. Ya, begitu. Sampai menyewa buzzer, ya, itu kan biayanya tidak mudah. Lalu mengkondisikan sekelompok sekelompok nelayan, ya, untuk melakukan wawancara yang mengatakan bahwa memang kami yang membuat dan lain sebagainya, bahkan ada aparat desa yang terlibat dan sebagainya, itu mulai kelihatanlah. Beruntung ya netizen kita ini cerdas-cerdas, ya mulai mengkritisi di media sosial dan sebagainya, lalu terbuka. Oh ternyata tidak mungkin untuk 30 kilo pagar itu butuh beberapa puluh miliar. Betul. Ya, nelayan, mohon maaf dengan segala hormat, jangankan sekian puluh miliar, ya. Kemudian ini swadaya nelayan, mohon maaf ya, makan saja para nelayan itu mungkin kita tahu kesulitan, ya begitu. Jadi ada mobilisasi massa dengan biaya yang cukup, dan itu bambunya saja mungkin bukan di sekitar pantai itu, mungkin bambunya dari mana-mana dan sebagainya. Jutaan kubik itu. Iya,
dan kemudian ada mobilisasi tiap hari dan lain sebagainya. Dan kemudian diketahui ternyata pagar itu memang dibangun oleh sebuah kekuatan, sebuah perusahaan besar yang terorganisir dengan melibatkan, mohon maaf, mungkin aparat pun ada yang ada di sana, ya. Itu, ya. Dan kemudian setelah itu muncul, ya, Menteri Pertanahan buat statement mengakui bahwa ada hak guna bangunan, ya, di wilayah itu bahkan sejak tahun 2023 atau 2017 ya. HGB-nya kami dapat informasi 2023. 23, ya, begitu. Jadi ada sebuah kegiatan yang notabene mungkin tidak dikontrol dengan baik dan sebagainya. Kurangnya koordinasi antara kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait itu. Nah, sampai saat ini kan Bang bisa dibilang terombang-ambing ini kasus. Belum ada penyebutan salah satu otak pelaku di balik perizinan atau berdirinya pagar laut ini. Ya. Dan pemerintah terkesan tidak tegas atau menutup-nutupi, Bang. Ya, yang Dengan pertama siapa di balik otak pelaku? saya dapat informasi ya dalam keadaan ketidakpastian itu, Iya. ya. Lalu ada perintah konon dari Bapak Presiden Baik. kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar. Iya. Oke, ya. Dari situ dilakukan pembongkaran, tetapi Menteri Kelautan menyatakan jangan dulu, Baik. ya, begitu, ya. Dan terakhir saya dapat informasi pembongkaran itu dihentikan. Oke, ya. Dalam situasi seperti ini, menurut hemat saya bahwa pembongkaran kalau memang itu untuk keperluan lalu lintas nelayan, ya harus diberi ruang. Betul. Artinya dibongkar. Iya. Tetapi kalau untuk membongkar seluruhnya, kita butuh alat bukti di pengadilan dan harus ada proses hukum. Dilaksanakan investigasi, kemudian penyelidikan, penyidikan dibawa ke pengadilan. Siapa yang wajib bertanggung jawab, siapa yang harus jadi tersangka untuk itu. Jadi harus clear, begitu. Tapi Ya. kan demi kepentingan nelayan ada juga komentar seperti ini, Bang. Bongkar-bongkar aja. Ya, Dalam artian untuk nanti kemudian sebagai alat bukti kan sudah ada video. ya, Itu udah cukup gitu. Gimana pendapatnya? Dan Abang kan juga Ya. beberapa berita kan ya, keras mempertanyakan ya. pembongkaran ini. Kalau menurut hemat saya, ya, kan dari 30 kilometer, apakah butuh dibongkar semua untuk lalu lintas? Kan tidak. Baik. Harus ada untuk proses alat bukti. Saya khawatir kalau nanti kita dibawa ke ranah hukum, alat buktinya sudah tidak ada, mau bagaimana? Sisain Ya. aja lah meskipun 1 Ya, meter gitu, sisain Bang, lah. Ya. Nah, begitu bukti-bukti dan sebagainya. Karena apa? Belum ada tim hukum yang turun sampai hari ini. Kenapa, Bang? Ya saya tidak tahu tuh. Ya. Kok jadi bingung semua? Iya. Ini mestinya ya jangan presiden yang kemudian turun ke lapangan mengecek dan sebagainya. Kemana para menteri koordinator, Menko? Ya, Menko ini harusnya memanggil dan mengundang para menteri terkait lalu menyelesaikan seperti apa yang sebaik-baiknya. Ya, begitu. Kalau ngeliat update-annya langsung ke presiden semua ini bareng, Bang. Ini kelihatannya ke presiden kasihan lah menurut hemat saya. Iya, Ya masa urusan pagar saja harus diambil alih oleh presiden. Iya, iya, Kemana menteri terkait, kemana APH, ya, Iya. kemudian kemana Menko. Itu menurut hemat Atau saya. barangkali hanya Pak Presiden yang bisa mengklirkan pagar laut ini, Bang. Maksudku karena melawan tadi perusahaan-perusahaan besar, maka Menko dan APH yang lain nggak cukup untuk Ya tidak ada alasan itulah ya. Masa negara kalah sama pagar. Apa menurut Abang saat ini penguasa kita didikte sama pengusaha? Ya bisa Di jadi. balik itu oligarki. Negara masa kalah sama pembuat pagar?
Ya, bagaimana? Ya. Kita diskusi kita di DPR itu sudah cukup panjang loh. Berbicara ancaman di Laut Cina Selatan. Masa di pinggir lautan dekat Jakarta saja kita nggak bisa menyelesaikannya? Iya. Hah? Jujur kami masyarakat dibikin bingung bang Iya. sama pemerintah ini. Apa susahnya sih? Ini salah si A, ini salah si B gitu. Ini kayak dimasak, digoreng, atau ada menutupi kasus yang lebih besar. Ya, Gimana menurut abang? prinsipnya begini. Kalau kita mau berbicara kebenaran, kita juga harus benar. Kalau kita mau berbicara yang bersih, kita juga harus bersih. Kita tidak mungkin ngomong seseorang atau orang lain itu kotor kalau kita masih belepotan di comberan yang kotor. Itu saja. Ya. Hubungannya soal pembuktian ini penelusuran tim hukum Ada tadi. keraguan. Jangan-jangan kalau saya mau teriak-teriak, saya terlibat juga. Siapa nih bang yang seperti ini? Bang? Saya kira dari diskusi ini masyarakat sudah bisa tahu persis. Iya. Salah satu misal apa namanya Pak Prabowo udah instruksi suruh bongkar ini kasus ini kan. Iya. Tapi beberapa pihak nanti dulu, nanti muter-muter. Menteri KKP penyegelan dulu. Ya Padahal kita udah lihat lama. sajalah. Sudah tidak jadi rahasia umum. Ya siapa yang ada di perusahaan besar itu, para komisarisnya, kemudian juga staf-stafnya dan sebagainya. Sekali-kalilah bapak-bapak main ke kantornya. Begitu. Siap, kalau Kan diizinkan. berbintang-bintang juga kan. Nah, begitu bintang-bintang di langit banyak di sana. Iya, iya, Begitu. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran kita ke depan. Bisnis is okay. Boleh beri kesempatan para pengusaha itu bisnis, tapi di jalur yang baik, di jalur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan semua itu ujungnya dalam bisnis itu harus ada manfaat untuk bangsa dan negara. Dan kasus ini kan melawan pasal 33 ya bang. Soal kekayaan negara di Ya bawah banyak negara. hal lah, ya. Dan saya dapat informasi ternyata pagar laut ini bukan hanya di sini, Tangerang. di Tangerang, ya. Terbukti ada di Surabaya. Surabaya. Kemudian di wilayah Pantura, Iya. saya dapat informasi. Kemudian di Aceh, kemudian di Sulawesi Utara, dan tempat-tempat lain yang mungkin jauh dari pusat negara, dari Jakarta, pusat pemerintahan. Ya, saya nggak habis pikir, ya pulau-pulau terluar kita diisi siapa, Iya. ya. Jangan-jangan dijualin bang. Ya bisa Terbit terjadi, SKGB. terjadi dan sebagainya, ya. Nah terkait DPR bang, kan pagar ini sudah berdiri kami dapat informasi sejak Juli 2024. Iya. kemarin. DPR kan sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah juga, mohon maaf bang, dicap Iya. bos juga Iya. soal ini. Gimana tanggapannya bang? Nah, kalau menurut hemat saya begini, ya. Memang bukan di Komisi 1 Iya, ya. Komisi 4 itu. Ya, di komisi lain ya. Sudah ada upaya-upaya sejak dulu itu progres-progres dan lain sebagainya, ya. Tetapi khusus untuk ya yang namanya berbicara soal, ya, katakanlah saya akan menyebutnya misalnya soal ketentuan-ketentuan yang disebut untuk pembangunan di wilayah, Oke. ya. Di wilayah itu ada yang disebut tata ruang, ya. Tata ruang itu dikelola oleh Pemda, Iya. Oke. ya. Itu di situ pengawas yang harus langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. DPRD setempat. Ya, Oke. begitu ya. Jadi harusnya dari kami itu memberikan juga perhatian, ya, himbauan untuk melakukan pengawasan secara baik, Iya. ya, di dalam tata ruang itu,
Nah, gitu. Sehingga menurut hemat saya ini juga harus dipertanyakan di bawah sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh ya DPRD Jakarta dan DPRD wilayah Banten. Begitu ya. Karena menyangkut masalah-masalah teknis. Ya, seperti apa tata ruang itu? Cocokkah itu pembangunan itu dengan tata ruang? Ya, walaupun itu PIK 2 itu termasuk misalnya proyek strategis nasional, tapi bagaimana sudah sinkro tidak dengan tata ruang di daerah? Begitu ya. Bagaimana pengawasan dan lain sebagainya, ya. Kalau undang-undangnya di DPR, saya kira di komisi terkait sudah ada. Ya. Ya, ada undang-undang soal pengelolaan laut, Betul. ya, terutama pesisir dan pulau. Ya. Ya, kemudian ada soal undang-undang kelautan, sudah ada jelas, ya. Dan sebetulnya kalau pemanfaatkan laut, pengelolaan laut harus dengan izin menurut kedua undang-undang itu. Baik. Kalau tanpa izin maka dapat dipidanakan lama-lamanya itu sekitar 9 tahun atau 6 tahun, ya, begitu. Dengan denda sekitar 20 miliar. Begitu. Jadi sudah clear lah, ya, kalau aturan-aturannya itu sudah ada. Kalau dilaksanakan saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Tapi pengawasan dari pemerintah daerah juga dibutuhkan fokus, keseriusan, dan tidak terlibat. Kata Oleh? ya tidak terlibat itu Kepentingan. tidak terjadi kong kali kong lah, ya, antara pengusaha dengan pemerintah daerah. Iya. Iya, problemnya kalau menurut netizen hari ini tuh pemerintah dalam konteks di pagar laut lebih peduli tata uang, Bang, ketimbang tata ruang. Tata ruang, ya. Bisa jadi. Menurut abang penguasa ini adu kuat dengan pengusaha Ya, atau malah main mata di balik kasus ini? begini, ya. Ini aturan perundang-undangan Iya. Iya. bahwa jalur yang harus ditempuh itu adalah seperti ini. Oke, Koridor. ya. Mestinya siapapun masyarakat termasuk di dalamnya pengusaha mengikuti koridor ini. Oke. Lalu siapa yang mengawasi? Pemerintah daerah. Begitu, ya. Tentu diawasi juga oleh rakyat, tetapi yang langsung mengeluarkan aturan-aturan izin dan sebagainya adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Terjadi pelanggaran. Nah, begitu, ya diambil tindakan dari awal. Ya, tapi kalau terjadi pelanggaran dibiarkan karena ada diskusi yang intens, Tata begitu. uang tadi. Ya, dengan tata ruang tadi dan lain sebagainya, dan kemudian take and give, ya, mendapatkan katakanlah ya kemudahan, Ya, ya, kemudian diberi kemudahan keistimewaan. Ya. oleh pejabat, dan pejabat pun mungkin akan dapat juga kemudahan. Maksud saya kemudahan berbelanja lah mungkin ya. Jadi harusnya kedua itu saling pengertian lah, begitu. Pengusaha ya berbisnis lah yang baik supaya dalam jalur yang nyaman, begitu. Penguasa juga harus menegakkan aturan-aturan supaya tidak terjadi tabrakan. Kalau sekarang seperti begini kan menjadi bahan ketawaan. Kasihan kepada lingkungan hidup yang rusak, kasihan juga kepada rakyat. Nelayan. Ya, nelayan jelas tidak bisa melaut kan. Iya. Tapi Begitu. abang sendiri emang masih belum ini, Bang. Belum tahu, Bang, si pagar goib ini, Bang. Maksudku ada bupati, ada Polres, ada banyak tadi pos-pos polisi dan TNI di sana gitu. Sampai akhirnya terbentang 30 km ini. Saya tidak mau seujon, walaupun saya sudah punya data siapa sebetulnya pembuat dan pembayar terjadinya atau terbentuknya, terbangunnya
pagar ini. Ya kita Mau karusin lu bang datanya bang. kita tunggu saja hasil penyelidikan, ya investigasi, ya seperti apa. Karena apa? Ini juga mungkin ada permainan-permainan. Misalnya, kalau saya menunjukkan si A, si B, ternyata dia menggunakan orang lain, bagaimana? Oh iya. Ya, di cover. Ini sudah jago-jago lah. Tangan-tangan goib itu bang. Iya, tangan-tangan goib lewat ini dan sebagainya. Begitu. Sekarang ini macam-macam lah, ya. Itu. Jadi ya next time saja kita bicarakan di tempat lain. Ini kan SHM dan SHGB ini kan sudah diklaim ilegal oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP. Ya, Berarti kita minta pendapat Bang Hasanuddin, BPN Tangerang harus segera diperiksa dong, Bang. Seperti iya. apa? Ini saya dengar sedang dipanggil oleh kementerian. Oke, demi Ya, upaya oke. penegakan hukum. Begini, hak guna bangunan dianggap legal. Iya. Oke. Saya tanya sekarang, masuk akal tidak? Oke. Boleh legal, karena apa? Prosedurnya diikuti. Iya. Ya kan? Diajukan, di ini, tapi masuk akal nggak? Ada tidak hak guna bangunan di atas laut? Iya. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar. Iya. Melanggar pasal 33 itu, Bang. Ya, event itu nanti akan membuat villa terapung. Oke. Tidak seperti itu. Ya, apartemen terapung misalnya ya. Ya tidak bisa juga hak guna bangunan di atas lautnya itu nggak ada. Jadi ya harus ada aturan-aturan yang mendasar atas itu. Ya, begitu. Ini kan seolah-olah dikeluarkannya hak GB itu tutup mata itu bukan laut. Iya. 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 Kalau saya lihat ya dalam hamparannya kan ada kotak-kotak tuh. Betul. Ya, Kapling-kapling gitu. ada kapling-kapling. Iya. Iya. Saya tanya, siapa juru ukur ke situ? Ya, itu kan membuat kapling itu imajiner. Imajiner lah. Kalau Bapak mau membuat ya surat sertifikat atau hak guna bangunan di darat, kan ada juru ukur ke sana. Iya. Mana sebelah kiri berbatasan dengan sana, patok, Iya. patok, begitu kan? Iya, iya. Ya, juru ukur Ada tanah. ada di atas tanah, ada batas kiri, batas depan, kemudian samping kanan, samping kiri, belakang, jelas. Kalau yang ini seperti apa? Saya nggak kebayang saya. Ya, siapa juru ukurnya datang ke sana, ke laut 289 petak, Iya. kapling, Iya. nah begitu. Iya, ya kan alasan-alasan yang berkembang di media itu kan buzzer-buzzer yang mendukung atau pro terhadap pagar laut ini kan dulu ini daratan, akhirnya abrasi jadi lautan, gitu-gitu Kang katanya. Jadi awalnya daratan itu Kang, makanya ada girik, ada sertifikat sebagainya. Awalnya daratan, akhirnya laut makin kesini makin terkikislah daratan itu. Saya meskipun udah dibantah juga sama KKP ya bahwa dari tahun 70 emang udah laut ini barang gitu. Yang ada, yang saya tahu di dapil saya, ya begitu, ya tahu di dapil saya itu adalah dulunya laut, sekarang daratan. Ada, Ada tuh begitu Kang. ada. Dulunya laut, kemudian nyusut, terus daratan. Ya, oke. Tapi baru dengar saya kalau dulunya daratan, sekarang jadi laut. Terutama di wilayah Tangerang. Ya, begitu ya. Dan sepanjang itu juga. Ya 30 kilo. Ya. Lihat saja nelayan-nelayan kan tradisional turun-temurun di situ. Ya, begitu. Dan menurut tanggapan Abang, sejauh mana kasus ini akan terus berpolemik, atau menurut Abang kasus ini akan menyeret nama-nama besar nggak sih Bang? Begini, soal menyeret siapapun tergantung niat baik dari para petingginya. Termasuk Ya, pengusaha, dalam termasuk penguasa. hal ini adalah panglima tertinggi di republik ini adalah presiden.
ya kan? Seperti apa yang Abang harapkan? Ya kalau misalnya presiden itu usut sampai tuntas, tidak usah pilih dulu, siapapun yang bersalah seret ke meja hijau. Clear begitu. Benar-benar siapapun yang salah, siapapun yang kong kali kong, siapapun yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, ya bawa saja, seret saja. Abang begitu. berharap begitu, Bang? Saya berharap begitu, supaya pembelajaran untuk seluruh republik ini dan untuk masa depan kita ke depan. Kalau ini dibiarkan, ada sebuah proses pembiaran, ya nanti semua bukan hanya mungkin soal pagar laut saja, Iya. bisnis lain, Efek domino. yang lain-lain, orang menjadi tidak percaya kepada pemerintah, orang menjadi tidak percaya kepada pengusaha, orang tidak percaya ke kiri ke kanan, sehingga kohesi nasional itu menjadi tergerus, dan itu membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Emang udah ada Bang pengusaha yang masuk memeluk penguasa sepengetahuan Abang Setahu saya, dalam hal mengkontrol regulasi? selalu ada. Itu akhirnya jadi rahasia. Dunia ini kan belum dunia yang di akhirat, ya. Selama di dunia ini selalu ada saja kemungkinan. Iya. Begitu. Dan hidup itu adalah pilihan. Iya. Ya, kita mau milih di warna yang mana, di tempat yang mana, ya, di air yang jernih, oke, atau mungkin ya air rada-rada Terus keruh sedikit, atau milih di comberan sekalian. misalnya. Itu adalah pilihan. Ya, kita berharap ini kesempatan Tuhan memberikan sebuah contoh, sebuah proses. Mari kita belajar dari sini bahwa pengawasan kurang, koordinasi kurang, ya, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat siapapun mungkin kurang. Iya. Ya, Benar. itu orang boleh kaya, silahkan saja kaya, ya, tapi ingat kiri kanan. Kita hidup berdampingan. Kita hidup satu bangsa. Nah terkait pengawasan tadi Bang, kemarin kan baru sidang paripurna ya Bang, Ya, pembukaan masa sidang 2 ya 2004-2025, dan Ketua DPR Bu Puan menyebutkan ada sekitar 17 isu strategis yang segera pengen dilaksanakan. ya. Ini kira-kira kasus pagar laut misterius ini jadi perhatian DPR nggak Bang? Ya. Maksudku dari Abang sendiri mungkin dari fraksi PDI Perjuangan akan seperti apa mendorong komisi rekan mitra kerja seperti apa? Jadi ya kemarin ya kami sudah mulai diskusi di komisi-komisi. Ya. Di Komisi 4 ya khusus bidangnya. Ya, kemudian kami di Komisi 1 misalnya juga berdiskusi sejauh mana sih kenapa Angkatan Laut turun tangan urusan-urusan ini. Mengapa tidak diserahkan dulu penegakan hukum kepada polisi? Ini polisi kan belum muncul. Iya. Kalau mau berbicara penegakan hukum, polisi dong. Bahwa polisi butuh Angkatan Laut untuk turun ke lapangan mencabut patok-patok, itu yang namanya sinergi. Itu. Tapi kalau berbicara penegakan hukum, ya itu kan wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Menjadi tugas kepolisian. Menjadi tugas kepolisian. Iya. Ya, Pol Airut di situ yang paling dekat, ya, begitu. Ya, itu nanti kita akan diskusikan lah kalau ada kesempatan kami rapat dengar pendapat dengan TNI, begitu. Kira-kira akan segera dibentuk pansus nggak Bang? Enggak, Oh enggak. belum ya. Saya tidak tahu kalau di Komisi 4 ya dibentuk pansus, tapi kalau di Komisi 1 ya sampai sejauh ini belum ya. Karena apa kan keterlibatannya TNI itu adalah ketika
membongkar itu saja ya, tidak terlibat lebih dalam lagi dalam yang lain-lain begitu. Iya, tapi polisi nggak pernah muncul ya dalam kasus ini ya. Nah itu saya kurang tahu juga, Iya. ya kan? Kenapa ya bang? Kira-kira bang? Saya kurang tahu tuh, ya. Biar nanti ditanyakan Pola oleh segala Komisi macam. 3 ya. Komisi Ya begitu. Harusnya kan Kapolri bicara bahwa ini sudah ini bahwa ini ada investigasi atau apalah begitu ya. Iya. Ya ada sebuah kesalahan apa dan sebagainya di mana dan sebagainya begitu. Ya harus ada. Lah mau siapa? Ya. Dia tugas polisi. Apa penyidiknya harus dari Angkatan Laut kan tidak juga. Iya. Ya karena apa? Akan melibatkan para pengusaha yang ada di darat dan sebagainya, dan kemudian perusahaan besar dan sebagainya, ya harusnya polisi. Termasuk salah satunya Kapolri harus manggil juga Polda di Banten. Polres Iya. di sana ya kan dalam konteks ini. Ya gitu, Bang. terserah beliau lah, prosedurnya sudah baku, penyelidikan ya dari investigasi, penyelidikan, penyidikan, kemudian ada mungkin proses hukum lebih lanjut. Jadi ya kita laksanakan aja seperti itu. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak untuk ada di lapangan itu. Ya. Iya. Sepemahaman Abang dalam konteks kementerian Bang, hari ini misalkan ada BPN dan ada KKP. Ini kan dua hal yang juga akhirnya kita tahu, oh ternyata nggak pernah berkoordinasi ya dalam konteks pagar laut gitu. Yang ini nerbitin, yang ini menganggap ilegal gitu. Iya. Kan begitu tuh kejadian itu Kang. Ya. Gimana menanggapi itu Bang? Disinilah kelemahannya, ya. Jadi sebetulnya saya mempertanyakan ketika keluar SKB. ya Iya. HGB HGB ya. ya, pernah nggak ditinjau? Itu HGB itu ditinjau kemana? Dilihat Ke lapangan. ke lapangan. Validasi itu. Ya, oh ternyata laut. Nah, kalau ternyata laut kan koordinasi dengan KKP. iya KKP. Begitu. Kalau tanpa koordinasi mungkin hanya dibuat di dalam ruangan saja dan diberitahu tanah ini adalah tanah daratan, ya sudah selesai. Nah, pemikiran bahwa itu tanah daratan kok bisa berubah padahal nyatanya laut, bagaimana? Iya. Itu kan perlu cost mungkin ya Iya. untuk merubah Iya. pemikiran pejabat bahwa itu sebetulnya boleh saja disertifikatkan padahal menurut aturan tidak. Iya. Nah itu di situ butuh kosnya itu mungkin berapa gitu loh, saya nggak ngerti juga. Tata ruang versus tata uang tadi. Iya, jadi dari tata ruang menjadi tata uang ya. Iya. Dan kayak Begitu. mustahil ya Kang kalau misalkan akhirnya dari pihak BPN nggak tahu bahwa itu laut gitu loh. Iya, harusnya ada juru ukur kan. Iya. Iya. Tapi jangan judul imajiner tadi ya bang. Nah begitu, ini ada juru ukur goib lagi nih. Goib lagi. Iya, di Terawang Goib. saja. Di Terawang begitu. Wow, ini kan kapling-kaplingnya jelas luasnya. Iya. Iya. Nomor sekian, sekian meter persegi, nomor sekian meter persegi. Ya, Dan melibatkan beberapa perusahaan. yes, begitu. Iya. Begitu. Kalau kita lihat di website BPN sih memang ini kejanggalan juga ya Bang ya. Kejanggalan dalam arti di sana udah tahu Bang bahwa di situ tuh laut gitu loh. Yang ada laut terus ada bentuk kotak-kotak gitu. Di website BPN emang ada begitu tuh. Tapi kenapa tetap harus Buat. dibuat sertifikatnya gitu. Begitu. 30 kilo pula ya kan. Kira-kira kapan bang agenda RDP dengan pihak terkait untuk penyelesaian kasus ini bang? Ada nggak bang? Terutama dengan Tadi kan TNI udah lah diskusi, dalam Bang. konteks Kalau komisi, jadwalnya mungkin sesudah libur kali ya. Imlek ya. Sudah Imlek ya bang? Iya. Karena demi melindungi hak nelayan. Begitu ya, tapi sementara lalu lintas nelayan ya sudah oke. Atas perintah Bapak Presiden itu kan dibongkar dulu ya yang bisa, jadi sudah lancar lah, tidak mengganggu ya kehidupan orang kan. Nelayan makannya hanya cari ikan ke laut. Iya. Kang, perlu nggak Kang ada pemanggilan terhadap menteri-menteri BPN yang mungkin barangkali tahu tentang pagar ini, dari mulai Pak Sofyan Jalil, Pak Hadi, sampai akhirnya Pak Haye, sampai akhirnya Pak Nusron. Saya mungkin kita serahkan kepada komisi terkait saja. Saya tidak monitor ya, begitu kelanjutan dan sebagainya. Kalau menurut hemat saya harus dibentuk pansus ya, dengan inti ya dari komisi terkait ditambah dengan misalnya komisi 1, komisi hukum, komisi 3, dan
komisi-komisi lainnya, ya, untuk mencari sebuah pembelajaran, ya, ke depan. Ya, kalau yang sudah ya sudah. Kalau misalnya ada pelanggaran dibawa ke proses hukum kan, ya, gitu. Kalau perlu dipidanakan ya pidanakan. Kita harus legowo lah, ya. Tapi ke depannya seperti apa dalam memelihara situasi, dalam menjaga setiap jengkal tanah itu supaya betul-betul untuk kepentingan negara. Karena kasus pagar laut misterius ini seperti kotak Pandora ya Bang ya. Iya. Akhirnya membuka kasus Dan nama kita harus lainnya. mulai sekarang, ya, ke daerah-daerah diperintahkan untuk mengecek setiap jengkal pantai, Iya. ya, begitu. Diisi oleh warga negara Indonesia kah? Atau mungkin ada pulau-pulau terkecil, pulau-pulau kecil yang terluar sudah diisi orang? Ya, lihat Sipadan Legitan dulu. Sepadan lagi itu. Ya kan? Dulu kita lalai, lalu diisi orang, ya, diisi orang Iya, Malaysia. iya, iya. Bahkan orang Malaysia itu awalnya dia orang Indonesia yang menjadi warga negara Malaysia, ya kan? Kemudian terus berkembang sekian puluh tahun, mereka mendeklar bahwa kami sejak leluhur tinggal di sini. Lepaslah kita, ya, kalah, gitu. Bang izin, di salah satu podcast kami mendapat informasi, mungkin abang mendengar soal rumor ini, kami minta klarifikasinya, konfirmasinya mungkin pernah abang dapat temuan, salah satu parpol bertemu dengan pengusaha besar Aguan CS terkait kasus ini. Ada itu dengar gitu Bang? Salah satu parpol melakukan pertemuan dengan Saya Aguan CS. pernah dengar saja, ya, tetapi saya tidak menanya Parpol apa? parpol apa, satu, ya, Kepentingannya apa? kepentingannya apa dan apa yang didiskusikan, ya, begitu. Karena ini kasus ini menurut hemat saya ya kasus besar, ya, yang banyak merugikan publik, ya harus ditangani secara proporsional. Andai kata itu benar andai Bang, Ya. pertemuan itu ada terjadi, apa efeknya buat bangsa ini? Ya kalau pertemuan itu ya bisa saja terjadi, tetapi akibat ada keputusan itu ya tidak bagus, ya. Kalau pertemuan ya sah-sah saja, bertemu dan sebagainya, silaturahmi. selama tidak ada keputusan yang lebih Strategis mengganggu. ya begitu, Ujang. ya menurut hemat saya, ya, selama pertemuan itu baik-baik saja, ya enggak apa-apa. Ya, kita harus terbiasa, ya, untuk duduk diskusi dan mungkin dalam diskusi itu berbeda pendapat, tapi mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa itu yang poin yang paling penting. Iya, Begitu, iya. ya. Dalam konteks pagar laut, Kang, Ya. lagi-lagi. Yang goib itu ya. Yang goib itu, sang kuryang aja mungkin nggak bisa 30 kilo, Pak. Jadi sertifikat ini akhirnya dianggap ilegal oleh KKP. Iya. Clear di situ ya, Kang. Ya, tapi dianggap legal oleh BPN. BPN. Iya, ya, iya. begitu, ya. Orang akhirnya berasumsi, Kang. Ya. Berasumsi dalam arti kita sering dengar dengan istilah mafia tanah gitu. Ya, Kalau dalam konteks ini saya bertanya, BPN kan tahu semua data tanah yang kosong di mana, Kang. BPN tahu tanah yang bisa dipakai yang mana. Kan semua data di BPN tuh, Kang. ya, Berarti bisa juga diasumsikan justru bukan orang luar lah yang mafia tanah ini, Kang. ya. Tapi Dengan orang di kata dalam- lain, begini, Ah, ya, khusus untuk kapling laut ini, mafia tanahnya ya BPN lah, ya kan? iya. Iya. Dan harus diusut. Harus diusut. Bagaimana, ya? Dan belum tentu menterinya tahu. Belum tentu. Iya. Seperti izin Iya. aku tambahkan, Iya. juga tidak setuju seperti yang dibilang AHY, Menteri Iya, dan Menko. belum tentu menterinya tahu. Ya. Kan yang namanya sertifikat itu tidak ditandatangani menteri loh.
Enggak. Iya, iya, iya. Iya, enggak. Pejabat terkait. Iya, pejabat terkait ya. Iya. Di level BPN. Jadi pada level BPN pejabat terkait ke bawah. Itu ceritanya seperti apa? Iya, iya, iya. Iya. Anda dari letter C ya. Ya, kemudian atau girik Iya, mau dirubah saja menjadi SAM. ya sertifikat hak milik. Itu kan bulak-balik itu. Betul. Betul. Ya. Betul, betul. Itu ini masa laut kemudian dikapling tanpa dikontrol dan tahu persis coupling nomor sekian meter persegi, coupling nomor sekian meter persegi. Iya. Dari mana? Iya, iya, iya. Caranya seperti apa? Ya, dan caranya seperti apa? Iya, iya. Itu imajiner banget. Berarti dalam kasus pagar laut, mafia tanahnya adalah BPN itu sendiri ya? Oknum di dalamnya itu. Ya, konon pagar itu ternyata itu ujung dari Pit 2. tanah itu Tanah. yang akan diurug. Oh, ceritanya begitu. Itu begitu. Jadi kalau dilihat, oh ini satu ya hamparan coupling, ujungnya itu jadi Ya, 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 ya. Itulah